Semeton agak terkejut juga sebenarnya mengetahui adanya sebuah pura yang begitu megah di Karanganyar. Pura tertua bagi keluarga Semeton Pas. Tepatnya di Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, di kiri jalan Solo, Tawangmangu berdekatan dengan Patung Semar. Bagi yang memiliki minat dan ketertarikan berwisata spiritual, Semeton Internasional atau Tirta Yatra, yaitu melakukan perjalanan napak tilas persembahyangan mengunjungi pura-pura, baik yang berada di daratan Pulau Bali ataupun Nusantara, pastilah mengenal Pura Patilasan atau peristirahatan Kiai I Gusti Ageng Pemacekan, yang lebih dikenal sebagai Pura Pasek dan merupakan induk dari Pura Pasek yang ada di daratan Bali. Pura ini terletak di Desa Pasekan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Kira-kira 35 km sebelah timur kota Solo. 1 jam perjalanan ditempuh dengan kendaraan. Letaknya yang tidak jauh dari objek wisata Tawangmangu di kaki Gunung Lawu membuat Pura Pemacekan yang dikelilingi alam dan hijau menjadi semakin sejuk. Menengok kembali sejarah zaman dulu, pada awalnya bangunan ini memang merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang berupa punden atau candi atau pura. Sebagaimana masyarakat Jawa pada zaman dulu memang banyak sekali penganut Hindu, tak terkecuali di wilayah Karangpandan ini. Hal ini terbukti ditemukannya bangunan Hindu di daerah sekitar tak jauh dari Pura Pemacekan, semisal Candi Sukuh, Candi Cetok, dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu dengan terjadinya akulturasi kebudayaan antara penganut agama lain, penganut Hindu di sekitar pura menjadi semakin sedikit. Meski dalam catatan sejarah bangunan yang memiliki dominasi warna kuning dan merah ini pernah dibangun menjadi lebih megah dan mewah pada masa Pakubuwono XII. Keterlibatan raja dari Keraton Surakarta dalam pembangunan kembali Pura Pemacekan atau Pura Pasek ini adalah cukup beralasan, karena bila ia lihat dari silsilah vertikal raja-raja yang terpampang di dinding bangunan Pura Pemacekan itu, dimulai dari Kerajaan Singosari di masa pemerintahan Ken Arok hingga Raja Surakarta yang sekarang adalah masih memiliki ikatan darah persaudaraan dengan Ki Ageng Pasek atau dikenal dengan nama Pangeran Arya Kusuma. Ini karena merupakan salah seorang menantu Pangeran Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit, yang petilasannya terdapat di dalam bangunan Pura Pasek ini. Ki Ageng Pasek yang dikenal sebagai Arya Kusuma juga adalah seorang senopati kerajaan yang memiliki keahlian khusus penunggang kuda saat berperang, hingga meninggalnya dan kemudian dimakamkan di Desa Pasek, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, yang saat ini tepat di petilasannya didirikan Pura Pemacekan atau Pura Pasek. Piodolan di Pura Pemacekan ini biasanya diselenggarakan setiap 7 bulan saat bulan Purnama Sidi atau bertepatan dengan pengetan weton dari Ki Ageng Pasek, yang mana upacara piodolan ini selain dirayakan oleh para pengempon pura umat Hindu di Karanganyar serta daerah Solo dan sekitarnya yang khususnya bermarga Pasek, juga dihadiri oleh ratusan warga Hindu Bali dari marga Pasek juga. Salah seorang pengempon Pura Pasek ini adalah juga warga dari desa Kemuning Kelungkung yang berdomisili di Solo, yaitu Bapak Nyoman Nasa dalam menjalani masa-masa pensiun beliau. Selalu mengabdikan hari-harinya merawat Pura Pasek ini, menghubungkan cerita Pura Pasek yang ada di tanah Jawa ini dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini di daratan Bali, di mana seiring dengan perjalannya waktu dan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat di Bali, akhirnya menumbuhkan keingintahuan untuk menelusuri lebih jauh tentang asal-usul nenek moyang atau leluhur keluarga mereka, yang dimulai tidak hanya ketika leluhur mereka berdomisili di Bali Dwipa atau Pulau Bali, melainkan ditelusuri lebih jauh ketika nenek moyang mereka masih berdomisili di Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit masih mengalami masa kejayaannya, penelitian oleh setiap individu mengenai silsilah keluarga atau kelompok ini kemudian dituliskan ke dalam suatu babad, sehingga akhirnya di Bali saat ini dikenal berbagai macam babad, seperti dituliskan di website babadbali.com, yaitu lebih lanjut menelusuri silsilah keluarga sedari nenek moyang baik dengan pergi ke Tanah Jawi atau melalui membaca babad yang ditulis orang lain. Di Bali saat ini sepertinya sedang menjadi tren
Salahkah kegiatan mereka ini? Tentu tidak. Kegiatan untuk mengetahui silsilah keluarga leluhur mereka di samping akan menambah wawasan dari setiap pembacanya. Membaca Babad ini juga dikhawatirkan sebagian orang akan memisahkan masyarakat Bali menjadi kelompok-kelompok atau soroh-soroh atau klan. Karena menemukan silsilah dirinya dalam Babad, kekhawatiran yang berlebih ini mungkin masih dianggap wajar. Hal ini untuk menghindari terulangnya fenomena masyarakat Bali dari penafsiran yang berbeda-beda akan suatu konsep kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh penafsiran akan keberadaan sistem wangsa di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Hindu di Bali, di mana kalau menurut Manawa Dharma Sastra, sistem wangsa dalam masyarakat Bali bukanlah untuk menentukan stratifikasi sosial paradigma tinggi rendah. Tidak setara antara wangsa yang satu dengan wangsa yang lainnya. Wangsa itu tidak menentukan seseorang itu Brahmana, Ksatria, Waisya maupun Sudra, melainkan sistem wangsa itu dibuat untuk menentukan keakraban atau kerukunan famili dan bukan untuk menentukan kasta atau warna seseorang. Kita harapkan semua masyarakat Bali semoga tidak terjerumus akan pemahaman yang sempit akan Babad ini. Kembali ke topik Babad, untuk apa sesungguhnya fungsi keberadaan Babad itu? Atau untuk apa Babad itu ditulis? Pada prinsipnya, Babad itu adalah sejarah. Babad atau sejarah ditulis untuk melihat perjalanan sebuah peradaban. Dari penulisan ini kita menjadi tahu siapa tokoh yang memainkan peran dalam peradaban ini. Mengambil contoh dari salah satu Babad di atasnya yaitu Babad Pasek, umat Hindu dari seluruh pelosok daratan Bali yang bermarga Pasek belakangan ini tidak hanya melakukan tirta yatra persembahyangan bersama ke pura dasar Gel-Gel Klungkung yang diyakininya sebagai induknya Pura Pasek di Bali, melainkan juga melakukan tirta yatra persembahyangan bersama ke Pura Petilesan atau peristirahatan Ki Ageng Pemacekan yang oleh masyarakat Bali diyakininya sebagai induknya Pura Pasek. Pura Pasek yang ada di Bali dan belakangan ini selalu menunjukkan statistik yang kian terus meningkat bila dilihat dari jumlah kendaraan bis rombongan dari Bali. Semeton Istana Channel, ciri khas dari pura dengan gapura yang sangat tinggi candinya ini merupakan sesuatu yang unik yang ada di tanah Jawa. Silahkan tuliskan bagaimana pendapat Anda atau mungkin Semeton yang ingin bertita yatra ke sana. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.